ke-10 ya. Hari ini hari Selasa 30 Mei tahun 2023. Mari kita mulai dengan absen dulu. Kita lihat di sini. Ya, ini ada apa nih? Pak Sauroy nggak ada ya, belum hadir. Pak Saur ada? Oh ada, baru hadir ya. Ini Pak Saur. Pak Agus Yuryanto tadi ada. Pak Agus. Karena kemana Pak Agus tuh? Tadi ada. Pak Kusdedi. Hadir Bapak. Bu Lina, Novita. Hadir. Pak Hari Wibowo ada. Hadir Pak. Pak Alan tadi ada ya, Pak Alan ya. Makanya tadi yang di awal-awal saya lihat kayaknya hilang. Nggak ada, belum hadir deh Pak Alan ya. Terus Pak Reza Fauzan. Hadir Pak. Hadir ya. Maulana Reza Palevi. Ada ya. Tuh. Di absensinya ada soalnya saya lihat. Pak Fauzi Kuncoro Adi ada. Hadir Pak. Hadir. Pak Ranto ini belum ada yang belum masuk. Pak Rusli hadir ya. Pak Rusli. Hadir Pak. Hadir. Iya hadir. Terus Pak Puguh ada? Belum kelihatan. Pak Devri Reza. Ya, belum kelihatan ya. Pak Iqbal ada ya? Siap hadir Pak. Ya. Pak Yoga Rifandi. Hadir Pak. Siap. Ada ya? Pak Ada Yoga? Pak. Oh ada, makanya di Siap. sini di absensinya nggak kelihatan. Oke. Pak Fadli. Ranto hadir Pak. Siapa? Ranto. Oh, baru masuk ini makanya baru gabung ya, Pak Ranto ya. Oke ya. Iya Pak. Hadir. Oke, makanya baru pas absen makanya. Terus siapa itu Pak Falyur apa ya? Suryanto Bulkiah belum ya? Pak Yohanes Samuel belum ya, belum hadir ya. Siapa yang belum dipanggil sudah semua ya? Oke, kalau belum kita mulai saja kuliahnya ya. Jadi udah semua. Makanya tadi kayaknya saya lihat Pak Alan ada hilang. Pak Agus tadi saya lihat. Pak Arya, saya mau tanya Pak. Oke, apa? Gimana? Untuk terkait bimbingan pokokkan kapal Pak untuk TDK 3 itu Pak Arya kira-kira bisanya kapan Pak? Bimbingan kapal. Ini siapa yang nanya? Ranto Pak. Bimbingan yang mana nih? Soalnya saya mau asistensi kekuatan kapal. Buat TDK 3 Pak. Oh ya, TDK 3, ya. Oke, itu kan ada waktunya. Nah, kira-kira Pak Arya available di hari kapan Pak? Iya, saya kan kalau misalnya yang sore itu di jadwal saya ya, setiap hari Kamis jam 5 sore. Tuh. Halo. Setiap hari Kamis ya Pak ya? Ya, setiap Kamis jam 5 sore yang online-nya. Kalau yang tatap muka itu setiap Senin. Senin saya bilang buka jam 4 sore gitu, ya sebelum saya ngajar. Kalau yang datang ya, biasanya pagi kan nggak online tuh. Nah, itu yang jam 4 sore. Kalau online saya bukanya hari Kamis. Tapi karena besok Kamis libur, itu biasa maju jam 5 sore besok hari Rabu. Ya. Oke, baik Pak Arya. Makasih Pak infonya Pak. Informasinya. Oke ya, yang lain juga untuk TDK 3. Nanti sebelum asistensi sama saya, kirim dulu data-data kapalnya ya, yang tugas melancang data kapalnya ke email saya aja, yang aryadewanto10 ya .com. Jadi biar saya tahu kapalnya apa. Ya. Kan itu kan kelanjutan. Itu tanya yang udah berjalan. Oke, itu aja ya. Oke, yang mau bimbingan TDK 3. Oke, kita mulai. Siapa lagi? Pak, Ya? Oke, makasih. Udah ya, jadi nggak ada lagi, semuanya udah. Ini makanya saya bilang udah kumpul. Sudah semua di absen ya. Kita mulai aja ya. Kita mulai, ini udah masuk materi kalau kuliahan minggu ke-10 ke pertemuan sama UTS minggu ke-11. Nah, saya pakai screen aja di sini.
Ya, ini semua ya tadi. Devi Rezan nggak ada ya, nggak ada yang udah dipanggil ya. Yoga. Eh, saya Bentar. Kelihatan yang saya tampilkan. Halo. Eh, Gambarnya kelihatan nggak nih? Ada dua layar apa dua ini window Kelihatan Pak, kelihatan. kelihatan Iya, ya. Pak. Nah, makanya. Jadi saya ngerjain ini yang satu itu terjemahannya yang sebelah kiri nih ya tentang struktur tersier plat, yang kanan yang buku aslinya. Cuman namanya apa terjemahan ini kata-katanya oke lah, tapi untuk rumusnya agak berantakan, jadi diceknya pakai ke buku aslinya ya cara gitu. Jadi biar kenapa kok saya buka layar ini biar bisa biar bisa kelihatan ya. Oke, jadi kita fokus di sini kita di materi 10 ini tentang struktur sesier plat. Ya di sini ceritakan tentang bahwa dari bukunya ya di ini artiinnya kayak fokus dalam kurs ini secara mengenai tentang struktur balok, mendefinisikan balok sebagai struktur yang memiliki satu dimensi sumbu X lebih besar dari dua lainnya sumbu Y dan Z. Nah, dan di sini memungkinkan kita mengabaikan efek Poisson yang merupakan perbedaan utama antara plat dan balok. Nah, ini plat adalah struktur yang memiliki dua dimensi yang lebih besar, satu ketebalan yang jauh lebih kecil. Dan banyak teori yang digunakan ini. Untuk balok dapat dimodifikasi untuk diterapkan pada struktur plat. Sedangkan perbedaan besar lainnya, sini balok dan plat ini hanya bahwa untuk plat kita mempertimbangkan beban di lebih dari satu arah. Ini berarti setiap struktur plat yang dianalisis harus mengharuskan menggunakan tegangan ekuivalen von Mises. Nah, di sini kami menggunakan analisis plat ya untuk merancang lapisan untuk lambung, geladak, dan sekat. Sementara beban tidak dimungkinkan, ya semakin besar muatan plat disebabkan oleh tekanan hidrostatik ya, jadi ada tekanan hidrostatik eksternal maupun internal. Terus pada pelapisan bawah tekanan akan seragam, tapi pada sisi atas pelapisan cangkang samping akan bervariasi secara linear. Nah, ini tentang struktur sesier plat. Ini lanjutnya, ini bisa dibaca aja teorinya. Ya, di sini ada tentang langsung masuk ke teori plat defleksi kecil. Nah, teori platnya di sini. Nah, jadi caranya kalau kata-katanya oke lah masih bisa terima, tapi rumusnya yang diterjemahan berantakan. Jadi kita buka di rumus buku aslinya Inggris ini nih. Ya, jadi saya caranya gitu. Jadi supaya tetap dua layar kalau ngerjain soalnya, rumusnya dilihat dari buku aslinya. Jadi dia ngebantu untuk terjemahannya. Nah, di sini tentang teori plat defleksi kecil, sini dia memikirkan plat yang ditekuk di deretan balok dengan balok direkatkan atau dilas bersama batas yang berdekatan. Di sini pakai hukum Hooke seperti balok. Nah, ini kan rumusnya nih, ingat. Untuk balok, rumus itu kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Ini tegangan adalah E kali delta. Sedangkan tegangan X itu adalah M Y per I, ya, momen inersia. Sedangkan untuk delta X-nya itu sama dengan M Y per E kali I. Nah, ini rumusnya dia yang di bahasa Inggris, ya, biar cara pemakaiannya begini, demikian. Di sini dilihat bahwa itu adalah kekakuan lentur untuk balok, dan di sini asumsikan pertama untuk pembengkokan balok adalah bahwa penampang bidang ini tetap datar dan tidak ada regangan atau tegangan transversal sehingga tidak ada pembengkokan melintang. Ini untuk teori plat defleksi kecilnya. Nah, ini ada rumus-rumusnya, kita lihat di sini, lihat. Aduh.
Di sini untuk pelengkungan plat 2 dimensi, kita harus membatasi defleksi ke nilai kecil, kurang dari ketebalan pelapisan. Ya, jadi bisa dilihat pelapisan T, tidak seperti balok. Untuk plat ini diperlukan karena tegangan membran berkembang untuk defleksi yang lebih besar karena efek Poisson. Ini ada asumsi tambahannya. Untuk melakukan plat defleksi kecil itu adalah untuk melakukan plat ya, yang plat defleksi kecil ini tidak ada regangan atau tekanan melalui ketebalan. Dua, ini ada regangan lentur atau tegangan di bagian atas dan bawah, tapi regangan atau tegangan pada sumbu netral adalah 0. Terus ini bagian pesawat tetap pesawat dan bahan isotropik dan perilaku material tetap dalam rentang elastis linier. Dan di sini pertimbangkan balok yang sangat tipis dengan lebar B mungkin dibuat dengan plat yang sangat sempit lawan plat yang sangat lebar dengan lebar B dan panjangnya A. Ini lebar B dan panjang A. Tidak ditopang di sepanjang sisinya, tapi kedua dengan kondisi ujung ditopang sederhana. Dan kedua dibebani sebuah titik beban tengah balok melengkung ke bawah dalam kurva seperti yang Anda bayangkan, namun karena efek Poisson, plat yang cacat terlihat seperti pringgal untuk balok dan kekakuan lentur E kali I ini dapat dihitung. Nah, rumusnya lihat di bahasa Inggrisnya. Jadi mengkira gitu. Kayak benar. Nah, ini kenapa? Hah? Zoom-nya hilang? No. Halo, hilang. Tadi gelap. Udah. Ya? Udah masuk? Udah Pak, udah ada. Oh, tadi hilang ya, gelap sempat. Sinyal Pak, sinyal itu Pak. Oh, signal. Baru pakai saya jawab benar nggak nyampe sinyal. Oke, mau udah masuk ya? Sudah Pak, lanjut Pak. Ya, lanjut ya. Nah, ini dia rumusnya. Untuk beam, untuk plat lebar, kekakuan lenturnya, sini, ya, I beam, ya beam itu balok, sama dengan E kali, jadi lihat yang bahasa Inggris, E kali B kali T pangkat 3 per 12. Sedangkan di sini, untuk plat lebar, buat yang lebar, untuk kekakuan lentur, sini untuk I plat, yang plat, sama dengan E kali B kali T pangkat 3 per 12 kali 1 min V kuadrat. Terus yang di bawah itu parameter yang memberikan kekakuan lentur persatuan lebar B dilambangkan dengan D besar yang dikenal sebagai kekakuan lentur plus dengan menggunakan di atas memberikan nilai D sama dengan E kali I plus terus per B ya dikurangi E kali T pangkat 3 per 12 kalikan buka kurung 1 min V kuadrat. Nah, lanjutnya di sini untuk bahan-bahan yang berbeda di sini itu antara 0,01 sampai 0,45 walaupun berapa laminasi komposit dapat berkisar antara 0,15 hingga 0,8. Terus nilai tipikalnya sini adalah 0,3. Jadi mana yang lebih kaku, balok atau plat, karena lebih besar dari 0, maka plat lebih tebal dari balok. Jadi plat lebar lebih kaku daripada deretan balok yang memiliki lebar total yang sama B. Mengapa di pertanyaannya? Karena efek Poisson. Nah, terus ini untuk plat dengan lebar B dan panjang A, bersama mengatur untuk defleksi lentur dapat diturunkan dengan pendekatan serupa hanya dengan lebih kompleks. Di sini persamaan diferensial untuk lentur balok menggunakan sima statis dari elemen diferensial pelapisan dengan rumus yang Hooke ini. Samaannya pakai diferensial fase order 4 bersama namanya biharmonik. Ya, biharmonik itu adalah di sini ya. Adalah yang dilihat ini adalah tanda ini ya, data terbalik ya, volume ya. Pangkat 4 kali W sama dengan P per D. Kalau dilihat di bahasa Indonesia kan berantakan ya rumusnya. Jadi lihat yang bahasa Inggris. Di mana di situ W adalah defleksi lateral ya keluar bidang plat
dan P adalah tekanan lateral, beban pada plat. Dan D sendiri adalah kekakuan lentur plat. Bagaimana di sini di atas. Dan di sini koordinat kartesiusnya, X persegi panjang, persamaan biharmoniknya adalah yang benarnya, yang bahasa Inggrisnya. Delta pangkat 4 kali W per delta X pangkat 4 ditambah 2 kali delta pangkat 4 kali W per delta X kuadrat kali DY kuadrat ditambah delta pangkat 4W per DY pangkat 4 sama dengan P per D. Nah, ini yang dipakai rumus yang bahasa Inggris. Di sini, seperti persamaan diferensial lainnya, penyelesaian bergantung pada karakteristik beban P dan kondisi batas BCS di sepanjang tepi plat. Namun secara umum, apa bentuk penyelesaiannya sehingga Anda dapat mengambil turunan keempat dan masih mendapatkan solusi yang masuk akal. Dan di sini, tampilannya didukung, dijepit, atau tetap disematkan. Ya, jadi di sini ada. Terus di sini bawah lihat bahwa di VEA ya, analisis elemen hingga ini, kondisi batas yang didukung sederhana tidak dapat terapkan pada semua tepi. Atau Anda mendapatkan gerakan benda tegak sedih 1 knot harus dibatasi dalam semua terjemahan. Nah, ini bahasa Indonesia. Sehingga solusi persamaan biharmoniknya dengan beban distribusi seragam P yang seragam untuk kondisi batas yang berbeda telah diselesaikan dengan menggunakan beberapa matematika tingkat lanjut oleh beberapa orang sangat pintar. Dua yang paling penting akan kita gunakan. Di sini adalah kondisi batas, sederhana dan dijepit tetap. Nah, ini dia gambarnya. Nah, ini rumus-rumusnya, kita lihat yang bahasa Inggrisnya. Nah, ini dia. Ya, jadi bisa dilihat nanti di sini ada rumusnya, ya contoh-contoh kayak lanjutan maksimum yang terjadi di tengah plat, itu rumusnya adalah W max sama dengan K1 kalikan 5P kali B pangkat 4 per 384D. Nah, ini yang diambil rumusnya. Di mana sini K1-nya adalah parameter yang bergantung pada perbandingan aspek plat A per B, di mana A-nya itu sisi panjang dan B-nya sisi pendek. Jadi nanti ada A dan B. Terus di sini untuk solusi untuk kondisi batas terjepit di semua 4 sisi terjepit diberikan oleh Levy. Maka di sini rumus yang dipakai adalah W max clamp yang terjepit ya, sama dengan K2, yang dilihat bahasa Inggris sama dengan K2 kali P kali B pangkat 4 per 384 kali D besar. Di mana sini K2-nya adalah parameter tergantung pada rasio aspek A per B. Selanjutnya untuk kondisi batas yang ditemukan sederhana dan dijepit tegangan maksimum dapat ditulis di sini. Tegangan tau max-nya ini sama dengan K kali P kali K buka kurung B per T kurung kuadrat. Nah, di mana K adalah parameter yang bergantung pada aspek rasio A per B dan kondisi batas N. Nah, di sini terus semua hal di atas digunakan gambar di bawah ini dan di halaman berikut. Namun perhatikan bahwa lokasi komponen tegangan maksimum untuk BC yang ditopang sederhana dan dijepit tidak sama. Juga dilihat arah komponen tegangan maksimum untuk setiap BC. Untuk BC yang ditopang sederhana komponen tegangan maksimum terjadi secara bersamaan di tengah plat sehingga pound-mesh-nya harus digunakan untuk menentukan tegangan ekuivalen dan FOS. Dan sini ada pembengkokan plat defleksi kecil adalah metode konservatif untuk memperisi tegangan lentur maksimum dan defleksi pada plat yang bekerja pada sebagian besar kasus desain kapal, terutama nilai tegangan jauh di bawah luluh. Dan pendekatan umum adalah bahwa insinyur desain mulai menggunakan asumsikan bahwa defleksi akan menjadi kecil dan menggunakan teori ini. Jika defleksi yang dipresisi lebih besar dari T, maka panel akan dibuat lebih kecil dengan mengurangi jarak pengaku. Jadi kurang jarak pengaku membuat plat
lebih tebal atau pergi ke teori defleksi besar. Nah, ini tentang defleksi. Nah, sini ada gambarnya tentang maximum deflection of rectangular plates di bawah under uniform pressure. Nah, ini rumus-rumusnya nih. Jadi yang diklaim yang simple support yang dijepit dan tetap. Nah, ini K1, ini K2. Dan dia hubungannya dengan aspek rasio A per B-nya. Ini rumus-rumus yang tadi. Rumusnya yang simple support dan kelamnya ini rumusnya. Jadi A per B-nya berapa, tinggal dilihat. Mau cari apa K1, tinggal tarik ke atas. Misalnya 2,5, nah ini tarik ke atas. Untuk K2, yang simple support segini, di bawah 0,9, kalau yang klaimnya 1. Ini contoh yang pada soal. Lanjutnya nih maksimum. Ada gambar di bawah. Nah, ini untuk maksimum tegangan. Nah, ya sama. Jadi maksimum tegangan juga berhubungan dengan aspek rasio. Ini model-modelnya nih. Ya kan nih B-nya, nih ini A-nya nih platnya. Ya, jadi yang panjang nih A, yang lebarnya B. Ini dia tegangan. Berdasarkan juga aspek rasio A per B. Lanjutnya, nah ini dia. Latihan di kelas desain tambahan penyelamatan plat kaku. Ya. Saya lihat di sini bahwa ya. Oke. Di sini ada latihan di kelas desain tambahan penyelamatan plat kaku bekerja dalam terdiri dari 2 orang dan mempertimbangkan masalah desain struktur kapal berikut ini. Anda adalah DCA pada perusak kelas DDG 51 tuh. Saat berpatroli di zona perang, kapal Anda menabrak ranjau terapung yang membuat lubang di kompartemen haluan. Nabrak nih dia sampai kompartemen. Terus menyebabkan kompartemennya banjir, ya, membuat banjir kompartemennya, dan diinginkan untuk menerapkan tambalan eksternal di atas lubang sehingga kompartemen dapat dikeringkan menggunakan pompa penyelamat. Terus lubang pada pelapisan telah dipangkas, kompartemen menjadi bukaan yang hampir berbentuk persegi panjang. Jadi dibuat seperti di persegi panjang dengan ukuran lebar 6 kaki dan tinggi 3 kaki. Ya, jadi gambarnya 6 kaki dan lebar 3 kaki. Diharapkan pas harus menahan tekanan hidrostatik dari 30 kaki air laut. Salah satu kandidat pas yang dibuat oleh HT3. Semua kategori terbuat dari plat baja A36. Jadi ini tipe bajanya A36 yang dipakai dengan 3 MTK 2 kali 6,5 T penguat. Ini kode-kodenya masih tunjuk pada gambar di bawah. Terus pas harus dipasang dengan mengamankan dengan baut J di sekitar tepinya. Jadi ada baut J sekitar tepi. Karena itu, nah ini model seperti ini pasnya. Ya. Terus pas harus dipasang dengan mengamankan baut J ya sekitar tepi, di titik tepi. Oleh karena itu, asumsi tepi yang didukung sederhana. Suruh hitung tegangan maksimum pada pelapisan dan pengaku dan FOS minimum lawan hasil material untuk pengaku MT 2 kali 6,5 T. Ya. Dan Anda menggunakan piranti dimensi, D-nya ini 2, TW-nya 0,25, BF 3,94, TF-nya 0,37. Nah ini dia. Jadi contoh-contohnya, gambarnya, pasnya, ya. Ini J-boltnya yang dipasang di sekitar tepi plat. Ini stiffener, ini plat. Nah, ini tampak atasnya. Yang di samping seperti ini, ditempel bagiannya. Lihat. Jadi ini bagian yang akan ditempel seperti ini. Jadi ini lubangnya. Ini ukuran platnya ya. Jadi untuk tekan hidrostatik, jadi dari luar ini AA. Samping, tambah samping. Nah ini juga tampak samping bawah. Jadi biar kelihatan bahwa di sini ada namanya plat, nih stiffener penguatnya, nih stiffenernya, nah ini tekanan hidrostatiknya.
AA-nya. Nah, kita lihat ya, jadi kelihatan gambarnya. Itu modelnya seperti itu. Ya, jadi untuk penempelan plat yang tadi nabrak, yang darurat ya, yang nabrak ranjau terapung, ya dibuat seperti itu. Nah, terus itu contohnya. Sekarang di sini kita lihat bahwa yang mendekati ini ya tentang pembekokan plat defleksi kecil. Sini ada penggunaan teori defleksi, tentukan ketebalan plat minimum yang diperlukan untuk plat baja yang berukuran 6 kali 3 kaki untuk membawa tinggi tekanan di atas 20 kaki dari air asin. Ya, jadi yang tadi yang 20 kaki dari asin disasumsikan bajanya itu grade-nya A36. Namun untuk masalah ini saja gunakan Poisson-nya, rasio Poisson-nya 0,3. Sini nyatakan dengan jelas tebalan akhir Anda rekomendasi. Yang pertama, mengikat masa penambahan evaluasi menggunakan kondisi barang yang dukung sederhana disiram untuk melakukan perhitungan disuruh asumsikan plat tersedia dalam peningkatan 1/16 ini sehingga tegangan fondmisnya maksimum dihasilkan dan FOF berdasarkan tebalan plat akhir Anda. Terus evaluasi kembali Anda dalam satu asumsi bahwa kondisi batas dijepit tetap di sekelilingnya dan pilih ketebalan plat akhir Anda hanya satu yang akan didasarkan pada hasil yang dukung dan diperbaiki secara sederhana. Terus ini menggunakan preset pada halaman Blackboard khusus untuk plat yang topang. Ya, analisis plat dengan tebalan akhir untuk Anda pilih siapkan grafik menunjukkan defleksi besar tegangan arah X dan besar tegangan arah Y. Tegangan plat baik dalam arah pendek maupun panjang. Ini berarti total 2 grafik, satu untuk arah pendek dan untuk arah panjang. Gunakan 2 sumber yang berbeda pada grafik Anda. Satu untuk defleksi dan satu untuk tegangan. Itu tentukan tegangan fondmis maksimum. Terus ini cara-caranya. Nah, di sini juga ulangi masalah yang ketiga untuk tebalan plat Anda pilih. Nah, ini cara-cara untuk membahas yang tadi permasalahannya. Ya, bisa dibaca. Jadi ada tugas-tugas ini. Kita langsung aja ke yang lain. Yang tugas yang tadi kita ini cara kerjaan khususnya. Ini tentang pembekokan plat besar. Ya, di sini ada pembekokan plat besar. Nah, ini gambarnya mau deflection theory. Dan sini lah deflection efek membrannya terframe. Ini dia. Terus juga ini ada pengaruh deformasi awal. Ya, jadi deformasi awal. Ini ada grafiknya, tegangan-tegangannya maksimum. Nah, kita langsung ke plat yang dibebani melebihi batas elastis. Di sini bahwa lebih dari 90% desain struktur kapal dilakukan untuk membatasi perilaku material dengan rentang elastis linear. Ini ada sejumlah situasi yang mungkin dapat terima bermanfaat untuk mendesain wilayah pengerasan tegangan material ini. Terbatas bahan ulet saja, atau baja, dan aluminium contohnya. Jadi jenis anestesian ini menggambarkan bagi anestesian elastis plastik sebagai ulasan dari kelas kekuatan bahan Anda. Gambar di bawah menggambarkan pengerasan tegangan dari baja karbon rendah ketika dibebani di luar elastis. Ini ada tegangan, nah ini rekan-rekan, ya jadi bisa dilihat ini daerah elastisnya, modelnya permanen, secara butir baja karbon, model seperti ini, terus daerah plastik pengerasan yang tegangan. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi mengapa mendesain wilayah material ini? Jawaban jika kita yakin dengan beban maksimum dan umur kelelahan, kita dapat memilih berapa pengerasan tegangan material yang akan meningkatkan kekuatan lulu kita dengan kekuatan lulu yang lebih tinggi dan performa tetap dan harus dipenuhi kita dapat menggunakan plat yang lebih tipis. Nah, jadi bisa dilihat itu untuk menghemat berat dan biaya bangunan. Ya, jadi kita kalau bisa mengurangi tebal platnya, kenapa tidak? Ya, karena
hubungan mengurangi beban berat, ya kan? Nanti masuk persyaratan dan juga biaya semakin bisa kurangi ketebalan plat. Namun diperhatikan bahwa desain plastik elastis ini ada desain satu kali dalam arsitektur Angkatan Laut. Kita dapat menggunakan ini untuk menjelaskan set permanen awal di plat yang kita akan bahas selanjutnya. Dan untuk memberitahu umur kelahan yang berkurang. Nah, ini tentang ini dia ya. Ada elastis desain elastis plastik. Kita langsung, nah ini yang desain set permanen. Ya, desain set permanen. Kita lihat sini, ini ada ini dia soal untuk ujian. Kita masuk, ada soal-soalnya. Ini salah satu soal untuk ujian, jadi bisa dilihat, diambil soalnya. Desain set permanen, nah ini dia. Ya. Nah, kita ambil rumusnya dari yang bahasa Inggris. Ini ada namanya aplikasi desain elastis plastik yang paling banyak digunakan untuk arsitek angkatan laut adalah untuk merancang set permanen ini. Ini ada pada dasarnya kan memungkinkan kapal untuk memiliki pelapisan yang sedikit piring untuk pelapisan cangkang. Ini biasa disebut tampilan kuda lapar karena kerangka kapal menonjol seperti tulang rusuk. Nah, kapal seperti tulang rusuk. Namun untuk gaya hambat hidrodinamika dan atau alasan estetika, di sini set permanennya maksimum diizinkan WP. Jadi set permanen WP biasa dibatasi dalam spesifikasi kapal, biasanya sebagai beberapa fraksi dari jarak rangka ya atau jarak pengaku longitudinal. Biasanya batas yang ditentukan adalah S per 50 sampai S per 250, di mana S itu adalah dimensi terpendek dari pengaku atau jarak bingkai, yaitu dimensi plat B. Jadi yang pendeknya B, lebarnya. Terus daerah teori lentur plus elastis, plastik ini sangat kompleks dan tidak dapat untuk analisis analitik dalam desain kapal. Kita sering mendesain himpunan permanen maksimum diizinkan WP baik menggunakan WEA, nih, analisis elemen hingga ini, metode elemen hingga atau persamaan empiris atau kurva desain. Ini salah satu metode yang cocok menggunakan empiris dan kurva desain diberikan dalam Hooks. Nih. Kurva desainnya diberikan dalam halaman berikut Hooks, gambarnya nanti ada gambar 1917A sampai 917E. Ini menggunakan kurva ini akan menisikan beberapa parameter yang tak berdimensi. Nah, ini simbolnya ini beta. Nah, kita lihat dari bahasa Inggrisnya beta sama dengan B per T kalikan akar tau Y ya, ini tegangan Y per E. Nah, ini rumus yang benar. Ini parameter kelangsingan plat tak berdimensi plat ramping lebih besar daripada 2,4 dan plat kokoh lebih kecil daripada 2,4 ya. Ini dia untuk apa rumusnya, betanya lebih kecil. Terus yang bawahnya adalah Q-nya. Q-nya itu adalah parameter beban plat tanpa dimensi. Catatan P adalah beban tekanan lateral. Nah, rumusnya sama dengan P kali E per tau Y kuadrat. Ini untuk Q-nya. Sedangkan yang bawah adalah WP per beta kali T. Ini adalah parameter set permanen plat berdimensi. Catatan WP adalah set permanen plat lateral WP. Selanjutnya di sini, apakah plat kapal biasa dianggap ramping atau kokoh? Di sini gunakan nilai tipikal untuk bajanya A36. Di sini nilai E-nya adalah 29. MSI ini mega SI ya. Jadi kalau ada MSI itu mega, jadi sama aja meganya itu 10 pangkat 6. Ya, jadi sama dengan 29 kali 10 pangkat 6 SI.
Dan yieldnya ini 34 kilo SI. Nah, kilo itu 10 pangkat 3 nih, jadi 34 kali 1000, jadi 34.000 SI. Dan B per T-nya bersekitar antara 30 sampai 100. Seperti ini. Nah, lanjutnya, ini untuk menggunakan kurva desain himpunan permanen, kita tentukan dimensi plat yang diusulkan berdasarkan jarak angka dan jarak pengakur longitudinal AB bersama dengan modulus elastisitas material, ini E-nya, nilai E, modulus elastisitas. Dan kekuatan dulunya TOY. Disuruh tentukan tekanan hidrostatik yang diperlukan, P, yaitu tekanan hidrostatiknya. Kemudian tentukan himpunan permanen maksimum yang diizinkan berdasarkan dimensi plat minimum, WP-nya. Kemudian hitung rasio aspek plat A per B, terus parameter beban plat tak berdimensi Q-nya, dan parameter set permanen plat tak berdimensi, yaitu WP per B beta kali T, sama. Terus setelah itu untuk parameter set permanen plat yang dihitung WP per beta kali T, pilih set gambar kurva. Ini cara proses pengerjaan permasalahannya. Pilih set gambar kurva desain yang sesuai, gambar 9.17a sampai E, terus gunakan nilai terdekat dari WP per beta kali T. Nah, terus untuk gambar yang sesuai, masukkan kurva pada sumbu vertikal dengan Q yang dihitung. Untuk kurva dengan rasio aspek plat terdekat A per B, terus baca ke bawah untuk menemukan nilai yang diperlukan. Jadi kita cari nilai betanya. Terus dengan menggunakan nilai yang diperlukan, hitung ketebalan pelapisan minimum yang diperlukan T-nya. Nah, untuk desain, kami biasa menentukan ketebalan plating plat sebagai ketebalan plat standar berikut yang lebih besar. Nah, ini adalah contohnya nih untuk ujian. Kita lihat dari yang bahasa Inggris saja nih. Jadi terjemahannya. Terus soalnya seperti ini adalah pertimbangkan lapisan dasar kapal dengan jarak rangkanya 25 in. Ini dia soal Inggris. Terus jarak memanjangnya 120 in yang dipakai material baja A36. Terus tegangan Y-nya sama dengan 36 kilo SI. Dan modulus elastisitasnya 30 mega SI bersama dengan desain head atau desain kepala desainnya 45 FSW dan spesifikasi desainnya ini WP kurang daripada S per 50. Nah, penjelasannya kita lihat langsung, kan kacau nih terjemahan dia di bahasa Inggrisnya. Nah, di sini. Nah, di sini kita ngikutin. Oke. Ini WP. WP itu 25 inch ya, jadi dia sama dengan rumus yang panjang. Rumus yang di atas di sini. Ya, jadi bahwa lebar per yang di atas ini. Yang di atas bahwa ini dia A per B, ya kan? Ya, jadi bisa dilihat rumusnya WP adalah 25 in per 50, ya kan? Jadi karena di sini batasannya sampai nilai 50, yang diambil 25 per 50 inch, supaya nggak salah, yang tadi itu dia WP-nya S per 50, ya, sama dengan jadi 0,5 inch WP-nya. Sedangkan nilai A per B-nya itu A-nya yang panjang 120 inch di soal, dan B-nya itu adalah di soal juga, ini jarak space-nya, frame spacing jarak gadingnya
25 inch. Jadi A per B-nya 120 bagi 25 sama dengan 4,8. Pak, boleh tanya, Pak? Ya, apa tuh boleh? Pak, untuk yang WP itu 25 in per 250. Iya, Lah, iya ini dia. 25 in itu frame spacing-nya itu ya, Pak ya? Panjang Ya ini yang di atas with frame spacing ini. Iya betul. 25. Betul. Ha-ha. Lah, untuk nentuin kita S per 50 kan di atas kan ada S per 50 sampai S per 250. Lah, itu untuk Oh, nentuinnya ini dari mana, Pak? kebetulan contoh soal aplikasi desainnya di soalnya tulis WP kurang daripada S per 50. Ini di soalnya, Oh, Pak. berarti ditentukan oleh soal ya, Pak ya itu? Iya, betul. Oh, berarti udah Ya, ketentuan dari sana ya? Ketentuan ya? betul. Oh, Jadi kan tadi antara WP S per 50 sampai S 2,5 ya. Ini soalnya iya. WP lebih kecil daripada S per 50. Oke? Oke, Ya, Pak. Oke, Pak. ya. Oke. Paham ya di soalnya, Pak. Iya, Pak ya. Oke, oke. Oke. Terus kalau A per B-nya udah ya. Tadi A-nya ini yang dari soal juga 120 inch. B-nya jarak frame spacing ini 25 inch. Jadi A per B sama dengan 4,8. 20 bagi 25 inch. Terus selanjutnya masuk ke rumus yang Q-nya. Ya, ini Q-nya. Rumusnya itu adalah P kali E per tau Y kuadrat. Nah, ini dibuka dulu nih rumusnya. Sama dengan bahwa P-nya ini kan tekanan. Sama dengan kerapatan G row kali G kali H. Nah, ini P-nya. Dikalikan E per bawahnya tau Y kuadrat. Nah, di sini yang dibuka di sini nih. Jadi kayak rho G, nah, kali H sama dengan bahwa rho, jadi kerapatan ini dalam, kalau biasa kan kalau air laut itu 1,025, ya kan, atau itu kan satuannya ya kilogram, ya kan, per dilihat berat per volume meter pangkat 3. Nah, ini kan satuannya ada lip. Kalau lip ini, jadi kalau pakai satuan lip diambil 64. Jadi kita kalau menyelesaikan masalah, kita lihat satuan dulu. Oh, ini yang pakai inch, pakai feet. Nah, diambil rho-nya itu adalah 64 lip per feet pangkat 3. Gitu. Jadi disesuaikan. Lanjutnya, nah ini adalah yang head-nya tingginya nih. Ya, ada desain head-nya, desain kepalanya ini 45. Jadi udah ketahuan nih sama dengan feet. Maka dikalikan 45 feet. Terus selanjutnya di sini kalikan adalah apa? Modus elastisitasnya yang diketahui itu ada 30 MSI. M itu adalah mega 10 pangkat 6, maka ini dibuka. Mega itu 10 pangkat 6 1 juta, jadi sama dengan 30 juta lip per inch kuadrat. SI itu adalah PSI, tekanan, atau satuannya sama dengan lip per inch kuadrat. Jadi bisa tahu PSI itu apa tuh, lip per inch kuadrat. Nah, ini adalah konversi 1 feet kuadrat, ya kan, ini pakai feet. Dikonversi menjadi in, ya kan, jadi sama dengan 144 in kuadrat. Ini 1 feet kuadrat per 144 in kuadrat. Sehingga hasilnya Q-nya itu adalah habis ini 0,46. Nah, di bawahnya lupa ada ini tegangan D kuadrat adalah 36 ya, ini 36 kilo SI. Kilo itu 10 pangkat 3, jadi 36.000 lip per in kuadrat. Nah, ini satuannya kan dikuadratin, jadi ditutup kurung dikuadratin lagi. Nah, ini jangan sampai lupa. Biar nyesainnya, dia tinggal diganti ini aja. Masukin, sehingga dapat hasilnya Q-nya 0,4. Nah, terus selanjutnya, nah ini adalah rumus yang WP per beta kali T. Nah, ini sama dengan rumusnya WP per B kalikan akar tau Y per E. Nah, dibuka nih, jadi modus dari CSE-nya. Sama dengan WP-nya ini kan diketahui di atas 0,5 in, dibagi B-nya itu adalah 25, ini dia nilai B, 25 in, terus kalikan tau Y itu kan 36.000 PSI, atau lit per in kuadrat, sama aja nih, kemudian pakai PSI, terus dibagi modulus elastisitasnya 30 juta PSI.
dan didapat nilai 0,58. Nah, ini nanti yang dipakai untuk dilihat di grafik untuk mencari beta. Selanjutnya kita udah dapat nih catatan Q-nya 0,46, A per B-nya 4,8 ya, per 5. Nah, ntar dilihat grafik yang 5. Dan di sini lihat beta sama 3,4 ini adalah dinilai grafiknya. Nah, ini nilai grafiknya yang lihatnya diambil yang di 0, tadi 4,8 ya, yang A per B 4,8 itu diambil 5. Kita lihat di sini yang ambil WP per BT-nya 0,58 atau kita digunakan 0,58. Nah, ini grafiknya. 5, yang 0,58, 0,6 ya. Ini kebetulan grafiknya kurang bagus. Ini saya pakai ambil yang aslinya aja. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini dia. Ini aslinya bukunya, dari bukunya, ini grafiknya. Nih, dia kelihatan jelas ya. Ya. Ini dari bukunya biar bisa angkanya kelihatan. Nah, ini dia kan soal yang tadi kita bahas ya. Ini dari bukunya. Nah, ini dia figurnya. Ya, kan tadi 0,58 ya. Kita cari FWP per BPT-nya 0,58. Dia dilihat di sini sebutkan di gambar 917C. Nah, ini dia 17C. Kita putar dulu gambarnya. Oke. Nah, ya kelihatan. Ya. Nah, kelihatan ya gambar ya? Jelas kan? Ya. Jelas, Pak. Nah, ini kan jadi karena itu kan 0,58, jadi diambil yang 0,6, yang paling dekat ini 0,6. Ya kan? Jadi juga Q-nya tadi diambil 0,46 ya. Nah, di sini 0,46 ini Q-nya. Ya kan kita lihat cari Q 0,46 ini antara 0,4 sama 0,5. Terus kita tarik ke samping dan A per B-nya adalah tadi 4,8 ya kan? 4,8 di sini. Maka didapatlah angka betanya itu adalah 3,4. Nah, begitu caranya dapat untuk betanya 3,4. Oke. Jadi untuk mencari nilai betanya. Ya, ada yang kurang jelas? Udah jelas ya tadi. Jadi Pak, untuk apa itu tuh? Pak, yang WP per beta T, Iya, itu kan, maaf Pak, yang Q, untuk nyari Q. 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 Kenapa? Iya. Itu kan ada masa jenis, itu masa jenisnya air laut yang dimasukkan ya Pak? Bukan Iya, masa jenis, bukan betul. masa jenis material Pak? Bukan air laut. Oh, air laut ya, yang 10,25. Jadi kalau air laut itu 64 yang persatuannya liter tadi Oh ya, kuadrat, betul, ya kan? oh kalau dikonversi ke liter feet pangkat 3, Betul, ada di 64 tabel. ya? Benar, Oke ada Pak. di tabel ya. Oke Makanya Pak. itu air laut, Dol. Ya, jadi Oke, udah Pak. ya. Kan tadi udah Q-nya didapat 0,46 di soal. Nah, ini terus A per B-nya 4,8. Maka didapat betanya 3,4. Oke, sampai sini. Jadi nanti tabelnya begitu. Jadi bisa soalnya berapa, lihat dulu WP per beta kali T-nya berapa. Tadi kan WP per betanya 0,58. Nah, diambil yang 0,6. Kalau betanya 0,42, nah diambil yang sebelah kiri nih, figur 917B. Nah, yang paling mendekati, ya kan? Nah, bisa jadi beda-beda grafiknya, nggak hanya dipakai yang figur 917C. Itu aja. Nah, ini jadi kita balikin lagi. Nah, ini kan balik semua. Oke. Nah, ini dia kan. Ini dia ya. Jadi tadi yang ditanyakan ini dia massa jenis air laut ya. 64 lib per feet pangkat 3. Sama aja kayak kilogram per meter pangkat 3 ya kan. Berat per volume. Itu dia satuannya. Jadi lihat satuannya kalau jadi sini kan tadi yang dapat betanya 3,4 maka bisa digunakan ya kan. Jadi ini betanya adalah 3,4. Lanjutnya Pak, kalau untuk WP per beta T-nya itu ketemu 0,55 misal Pak. Nah, itu kita mau pakai tabel yang mendekati ke tadi bawah iya atau 0,6. yang ke atas? 0,6. Yang ada tadi Oh, tabelnya yang ke atas berarti. 0,4 terus 0,6. Ambil yang 0,6.
Oh, berarti pembulatan ke atas ya Pak ya? Iya, Jadi 0,0. pembuatan ke atas. Oke, Ya. oke, Pak. Nah, jadi yang paling mendekati aja tadi digunakan. Tadi kan di atas di teori gitu yang paling gunain. Oke. Nah, setelah itu, setelah dapat tadi beta yang 3,4, ya kan? Nah, ini rumus yang B per T, ini dia yang di sini. B per T, ya kan? Dari sini. Udah dapat B per T-nya kan beta 3,4. Nah, sama dengan B per T kalikan akar tegangan tau Y per E, sama dengan B-nya kan 25 in. Nah, kita kan cari T-nya nih, tebalan. Kan tadi dapat betanya, ini kan rumus dari sini nih. WP per beta, beta kali T ya, WP per beta kali T, sama dengan WP sama dengan per B kali akar tau Y per E. Nah, ini yang diambil untuk mencari ya. Nah, lanjutnya di sini masukin akar yang tau Y 36.000 PSI dan modulus elastisitasnya 30 juta PSI, sehingga ini didapat nilai tebalannya adalah 0,254 inch. Nah, ini dia untuk mendapat tebalannya. Jadi kan ditanya situ, berapa tebalannya. Oke, jadi udah sampai sini udah jelas. Oke, dapat tebalannya sampai sini udah selesai. Ada yang pertanyaan Pak? Ini soalnya salah satu soalnya Pak ya, untuk ujian. Penting tadi kalau misalkan langsung lihat grafiknya. Gitu. Ya, jadi bisa. Oke, jadi kembali lagi di sini. Silakan di sini, jadi itu pesan lapisannya, nama tebalannya adalah tadi didapat kayaknya yang di sini. Ini yang grafiknya, soalnya ini nggak jelas. 0,58. Nah, ini salah satu soal untuk hari ini cukup udah selesai nih sampai grafik. Oke, nah sini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Pak, mohon maaf Pak, mau tanya Pak. Itu kan gimana? untuk mencari tebalnya Pak jadinya. Tebalan, iya. Ya, untuk Lapisan nyari tebal. dasarnya. Halo. Ya, sedangkan saya lihat ini yang untuk nyari tebal kan dia kan perbandingan Q A per B sama beta kan. Cari tebalannya ya. Nah, maksudnya Nah, ini itu dia. kan 25 in udah ada di soal. Terus untuk 36 PS 36 25 PS. in lebar, bukan tebal ya. Iya iya, iya. Heeh. 25 in kan itu kan udah ketahuan Pak di soal. Heeh. Heeh. Terus untuk yang 36.000 PSI itu kan udah Heeh. ada Pak. Heeh. Terus untuk 30 juta PSI itu ya juga Udah ada. ada. Heeh. Itu untuk gunanya untuk di tabel itu untuk nyari WP per beta aja Pak. Tebalan beta. Cari tabel betanya itu, benar. 3,4 itu yang cari angka di tabel. Halo? Iya Pak ya. Oh ya, untuk 3,4-nya di beta. Oh iya Pak, oke Pak. Betul. Oke Pak. Setelah itu baru bisa masuk perkalian itu kan yang ini. Iya Tebalan iya di iya tabel. iya betul betul. Oke Pak. Siap siap. Iya, Nah, makasih Pak. ya, udah ya. Udah jelas ya, makanya apa-apa. Ya Pak, jelas Pak. Oke. Iya, oke. Ya ya, oke Pak. Siap. Ya, oke. Makanya untuk dapat cari betanya ya. Makanya untuk cari terakhir baru bisa dapat tebalan ini. Maksudnya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, saya rasa cukup. Kalau nggak ada pertanyaan, atau ini yang belum ada yang lupa saya absen ya tadi kan. Oh, tadi telat masuk Pak. 5:30 baru masuk Pak. Siapa tuh yang belum di absen? Ayo Pak, Pugu. Oh iya, makanya saya untung. Iya Pak. Tadi telat masuk tadi. Masih Ya, di ya, jalan. takutnya lupa. Aduh, ini di mana sih editnya? Nah, yang belum masuk, nah ini saya ini ya. Pak siapa? Pugu Pak. Loh, oh Pugu ya, ini oke ya Pugu ya, Pak Aris. Ada lagi yang belum bisa absen? Alan Nurdiansah. Alan, Pak Alan, mana Alan ya? Nah, kamu tadi. Alan Nurdiansah ya, oke. Ini yang ada lagi, Pak Agus? Ada? Pak Agus Yulianto nggak ada? Nggak ada ya? Alan, oke. Kalau nggak ada, udah cukup ya. Semua udah nih, udah di absen ya. Jadi kalau nggak ada, saya rasa cukup hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, sampai ketemu minggu depan ya, masih ada ya. Jadi masih ada kuliah. Kita kuliah tinggal 4 minggu lagi, Pak, 4 kali lagi ya. Saya itu udah ujian akhir. Ya, setelah itu selamat malam. Sampai minggu depan ya.
Selamat malam, Pak. Oke, makasih. Pak, Selamat mohon malam. izin, Pak. Nanti Makasih, ada jam pengganti ya, Pak? Pengganti. Oh ya, yang itu mata kuliah perancang kapal karena hari Kamis libur kan? Iya, cuman nanti waktunya bentrok juga, Pak, dengan Pak Nggak apa-apa. Riki. Nanti yang bentrok saya inilah isi kehadirannya aja ya. Siap, Pak. Oke. Makasih, Pak. Nggak apa-apa, anda kasih tahu. Oke. Makasih semua ya. Oke. Oke, yuk. Makasih. Selamat malam. Makasih. Yuk. Malam. Silakan. Makasih Pak, Yuk, malam. makasih semua. Selamat malam. Recording stopped. Ya, silakan. Mohon izin nih, Pak, terima Yuk, kasih. silakan Pak. Yuk, silakan. Ya, saya juga izin ya. Oke, makasih.